semua, ketemu lagi sama kakak, Kak Melvi. Apa kabar ya kalian semua? Luar biasa, terus jaga kesehatannya adik-adik. Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita. Seperti biasa, apa? Iya, kita tidak boleh makan, tidak boleh main, atau juga ngobrol ya. Dan jangan lupa untuk apa? Betul, untuk ajak papa, mama, terus kakak, adik, dan siapapun yang berada di sana untuk ibadah bersama-sama. Sebelum mulai, kakak mau ajak kalian untuk olahraga bersama agar kalian bisa lebih semangat. Oke, ikutin gerakan kakak ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir sambil jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeay! Sudah segar semua, sudah bersemangat. Nah, mari kita mulai ibadah kita. Tema minggu ini adalah penjahat yang dibenarkan Kristus. Anugerahnya membenarkan. Bukit Golgota dalam bahasa Yunani Golgota atau Golgata, dan dalam bahasa Inggris disebut Calvary, yaitu tempat penyaliban Yesus yang terletak di dekat Yerusalem. Golgota yang berarti tengkorak. Kalian nanti bisa baca ya di Matius 27 ayat 33, di Markus 15 ayat 22, dan di Lukas 23 ayat yang ke-33. Nama itu disesuaikan dengan bentuk tempatnya yang bulat mirip tengkorak. Mau tahu lebih banyak? Makanya kalian harus ikut ibadah ini dari awal sampai akhir ya, supaya kita mendapatkan berkat yang baru dan pengurapan dari Tuhan Yesus. Sekarang kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami. Terima kasih juga kalau kami masih diberi kesehatan kekuatan ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjagai, menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Agar kiranya puji-pujian kami, penyembahan kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Let's praise and worship. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi minggu ini dengan Kak Tresya. Kita mau belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dari kisah penjahat yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Tema firman Tuhan minggu ini adalah anugerah yang membenarkan. Kita akan belajar dari kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-32 sampai 46. Kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik ingatkah dengan firman Tuhan minggu lalu? Betul, tentang Tuhan Yesus yang disalibkan. Adik-adik minggu lalu sudah belajar mengenai proses Tuhan Yesus disalibkan. Diceritakan Tuhan Yesus di situ diikat di atas kayu salib adik-adik dengan 2 orang penjahat di sisi kanan dan kirinya adik-adik. Tuhan Yesus yang tidak bersalah harus disalibkan dan disandingkan dengan 2 orang penjahat adik-adik. Tuhan Yesus di situ dicaci maki, diolok-olok, dihina, diludahi, dan juga difitnah oleh banyak orang loh adik-adik. Orang-orang di situ mengejek Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Selamatkanlah dirimu jika engkau memang anak Allah." Tuhan Yesus diuji dan diminta oleh banyak orang untuk membuktikan adik-adik bahwa dirinya bisa menyelamatkan turun dari kayu salib karena dia adalah anak Allah. Tuhan Yesus juga diperlakukan dengan tidak baik di atas kayu salib adik-adik. Tuhan Yesus diberikan anggur asam oleh para pemimpin-pemimpin yang berada di daerah tersebut adik-adik. Di samping salib Tuhan Yesus, di situ ada 2 penjahat yang turut disalibkan di kanan dan di kiri Tuhan Yesus. Yang penjahat yang satu turut mengejek dan mencaci maki Tuhan Yesus dan menantang Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dirinya dan juga kedua penjahat tersebut untuk turun dari kayu salib untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah adik-adik. Dia mengatakan, "Selamatkanlah dirimu dan juga kami jika engkau memang anak Allah." Tuhan Yesus ditantang adik-adik oleh penjahat yang pertama. Sedangkan penjahat yang kedua, dia menegur penjahat yang pertama dan berkata,
Tidakkah engkau takut akan Tuhan? Kita dihukum atas kesalahan kita sendiri sehingga kita pantas menerima hukuman ini. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi ia dihukum. Penjahat yang kedua mengakui bahwa Tuhan Yesus itu tidak melakukan kesalahan, tetapi tetap dihukum adik-adik. Lanjut, penjahat yang kedua ini juga mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhan, ingatlah aku ketika engkau kembali ke kerajaan-Mu." Pencuri yang kedua ini percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan pencuri yang kedua ini juga bertobat langsung di hadapan Tuhan Yesus adik-adik. Lalu Tuhan Yesus membalas perkataan pencuri yang kedua ini ada di Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43. Kita baca dan kita buka Alkitabnya bersama-sama yuk adik-adik. Lukas pasal ke-23 ayat 43. Sudah ketemu adik-adik? Yang sudah ketemu kita katakan amin. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Di ayat tersebut dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan Firdaus atau memberikan surga adik-adik kepada penjahat yang kedua ini. Tuhan Yesus menerima pertobatan penjahat yang kedua ini, dan Tuhan Yesus membenarkan penjahat yang kedua ini adik-adik. Nah adik-adik, itulah kisah dari penjahat yang dibenarkan Kristus. Di sini kita belajar adik-adik bahwa kematian Tuhan Yesus tidaklah sia-sia. Kematian Tuhan Yesus menggantikan kita semua adik-adik. Penderitaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus alami untuk memberikan sukacita untuk kita. Tuhan Yesus dihina, dicaci maki. Tuhan Yesus dikhianati sampai disalibkan adalah untuk menyelamatkan hidup seluruh umat manusia adik-adik. Adik-adik dan kakak bisa berdiri sampai hari ini karena Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik bisa pergi liburan bersama papa mama, adik-adik bisa bermain dengan teman adik-adik, adik-adik bisa makan bisa makan dan tidur dengan nyaman. Itu adalah hasil dari pengorbanan Tuhan Yesus adik-adik. Dan yang paling penting adik-adik, kematian Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus ingin kita ikut bersama dengan Dia di surga nanti. Agar kita dapat bersama-sama dengan Allah di surga nanti adik-adik. Tuhan Yesus harus membayar harga yang mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Kematian Tuhan Yesus adalah anugerah bagi kita semua adik-adik. Adik-adik lihat kan bahwa ada dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Penjahat yang satu dan penjahat yang kedua. Tetapi hanya ada satu penjahat yang dibenarkan, yaitu adalah penjahat yang membela Tuhan Yesus dan yang meminta surga kepada Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik tahu tidak, kedua penjahat tersebut sebenarnya adalah diri kita sendiri loh adik-adik. Penjahat yang pertama adalah contoh orang yang tidak percaya akan Tuhan Yesus dan yang menguji Tuhan Yesus untuk membuktikan identitas Tuhan Yesus itu sendiri adik-adik. Sedangkan penjahat yang kedua adalah contoh orang yang percaya akan Tuhan Yesus dan yang mempunyai iman kepada Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Untuk bisa mendapatkan pembenaran, yaitu hanya ada satu cara adik-adik, yaitu melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Seperti penjahat yang kedua, meskipun dia seorang penjahat tetapi ia dibenarkan. Tuhanlah yang membenarkan dia atas pertobatannya, atas imannya kepada Tuhan Yesus. Dia mengakui, dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias, dan atas tindakannya tersebut dia dibenarkan adik-adik. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Kita belajar adik-adik bahwa anugerah dari Tuhan itu akan membenarkan kehidupan kita. Kita belajar bahwa penjahat yang jahat, yang melakukan kesalahan saja bisa dibenarkan. Apalagi adik-adik, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang manis, pasti dibenarkan juga oleh Tuhan. Sekian firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik rapikan Alkitab kalian, rapikan buku catatan kalian. Kita sudah selesai belajar firman Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa.
Bapa Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang luar biasa ya Bapak. Kalau kami sudah selesai belajar firman Tuhan, terima kasih ya Bapak dari awal sampai akhirnya Engkau turut hadir bersama kami ya Bapak. Terima kasih untuk pesan-Mu pada minggu ini ya Bapak, bahwa kami diajarkan bahwa anugerah-Mu yang akan membenarkan setiap tindakan kami ya Bapak. Mungkin kami melakukan kesalahan, mungkin kami mendukakan hati-Mu ya Bapak, tapi kami mau memohon ampun, kami mau merendahkan hati kami ya Bapa, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami memohon pembenaran daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Berkati kami sepanjang hari ya Bapa, biar apa yang kami kerjakan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Oke adik-adik, sebelum kita selesai dan menutup ibadah kita hari ini, kakak undang sekali lagi yuk kita mau berdoa, kita mau terima berkat dari Tuhan dan kita mau angkat kedua tangan kita berdoa minta berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah, biar ibadah kami, pujian kami, penyembahan kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas setiap ibadah kami, dan ibadah kami memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau selesai Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap adik-adik yang hari ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Biar berkat Tuhan melimpah atas setiap mereka. Berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan, Tuhan berikan secara berlimpah-limpah. Biar hidup mereka dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberikan kesehatan yang sempurna. Pendidikan mereka, sekolah mereka diberkati Tuhan. Orang tua mereka diberkati Tuhan. Seisi rumah mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.